Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yakni jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu yang pertama memahami pengertian dan manfaat media pembelajaran berbasis ICT. Yang kedua, mengetahui ragam media dalam pembelajaran berbasis ICT. Dan yang ketiga itu mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran ICT merupakan segala alat teknologi yang biasa kita kenal dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran guna menyampaikan informasi atau materi kepada peserta didik serta berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT ini yang umum digunakan di dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis komputer. Nah, di mana pembelajaran berbasis komputer ini itu merupakan kita menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Nah, penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pembelajaran, memberikan latihan dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Nah, materi pembelajaran dibuat dalam bentuk PowerPoint ataupun CD pembelajaran interaktif. Itu yang pertama. Yang kedua itu e-learning. Nah, jadi e-learning di sini itu pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh atau biasa dikenal dengan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer. Nah, bukan hanya teknologi komputer yang dapat dimanfaatkan, tetapi jaringan komputer pun juga biasa kita kenal dengan istilah internet. Nah, pembelajaran e-learning ini merupakan memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar melalui komputer di internet. Nah, mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi untuk mengikuti pembelajaran perkuliahan di kelas. Yang ketiga, pembelajaran berbasis video atau biasa dikenal dengan video based learning. Ini merupakan penyampaian pengetahuan berupa materi atau keterampilan dengan menggunakan video. Nah, video untuk belajar ini harus memiliki dua elemen penting, yaitu visual dan audio. Nah, elemen visual berguna untuk menyediakan sumber utama berupa informasi yang mudah dipahami. Dan yang kedua itu adalah audio. Nah, jadi audio di sini itu digunakan untuk memperjelas atau mengurai informasi yang disajikan di dalam media tersebut. Yang keempat itu penilaian berbasis TIK. Nah, jadi penilaian hasil belajar peserta didik ini memerlukan pengolahan dan analisa yang akurat, objektif, transparan dan integral agar bisa dipertanggungjawabkan oleh si guru, karena itu perlu dikembangkan penilaian berbasis komputer yang bisa diakses oleh peserta didik, pengajar dan orang tua. Nah, jadi dengan kita memanfaatkan teknologi untuk penilaian, sistem penilaian kita, maka itu bisa diupayakan agar supaya motivasi siswa ketika nilai hasil belajarnya itu terekspos atau mereka melihat, itu bisa mereka tingkatkan lebih baik lagi. Nah, sedangkan untuk pengembangan media itu sendiri ya perlu kita pahami bagaimana cara kita untuk mengembangkan media. Nah, perlu kita perhatikan perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT ini itu meliputi perangkat keras ya biasa dikenal dengan istilah hardware, dan perangkat lunak atau yang biasa dikenal dengan istilah software. Nah, perangkat keras dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon,
CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, nah kamera digital, kamera video dan sebagainya. Nah pada saat ini terjadi banyak pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. Itu yang pertama, kita bisa menggunakan Microsoft Office. Nah jadi Microsoft Office ini yang banyak digunakan itu berupa Microsoft Word, ya PowerPoint dan Excel. Yang kedua itu Paint, Corel Draw. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk kita membuat grafis berupa gambar. Ya kita mendesain gambar agar supaya bagaimana semenarik mungkin media yang kita buat dengan penyajian gambar-gambar yang lebih menarik lagi, atau gambar yang bagus untuk ditampilkan di dalam media pembelajaran kita. Yang ketiga, kita bisa menggunakan Movie Maker, Camtasia, KineMaster dan sebagainya. Ini biasa kita gunakan untuk mengedit, ya kan, mengedit video yang telah jadi agar supaya bagaimana video yang dihasilkan itu kita bisa memodifikasi atau kita bisa merevisi, bisa kita edit ya sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Nah, yang keempat itu sound recorder. Nah, jadi sound recorder ini umumnya itu digunakan untuk kita melakukan rekaman audio, atau kita biasa merekam suara pada saat kita misal memberikan informasi, memberi penjelasan, ya kan, kita merekam pembicaraan kita agar supaya itu bisa di insert ke dalam media kita. Nah, jadi ini upaya untuk bagaimana media yang kita gunakan itu bisa berbentuk multimedia. Jadi bukan cuma satu media saja, tapi bisa kita kolaborasikan, kombinasikan media-media yang lainnya. Yang berikutnya itu software yang bisa kita gunakan itu berupa Macromedia Plus. Nah, jadi Macromedia Plus ini umumnya digunakan untuk kita membuat animasi, ya. Jadi animasi dimaksudkan untuk kita membuat ilustrator atau kita membuat ilustrasi mungkin terkait materi yang kita jelaskan di dalam media yang kita buat. Dan yang terakhir itu adalah kita bisa menggunakan Pascal, Delphi, Visual Basic, Java dan lainnya. Ini biasanya umumnya digunakan untuk ketika ada media yang kita buat itu membutuhkan bahasa-bahasa programmer. Nah, jadi bahasa programmer ini untuk kita membuat coding agar supaya media-media yang kita buat itu berjalan sesuai dengan yang kita lakukan berdasarkan instruksi atau bahasa program yang kita masukkan di dalam media kita. Nah, jadi sekira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misal ada hal yang ingin lebih diketahui, maka silakan mengajukan pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.